Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman pada perkuliahan kita analisis real ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kelengkapan bilangan real setelah kemarin kita berbicara mengenai sifat urutan bilangan real ya. Nah, jadi nanti pada sifat kelengkapan bilangan real itu sendiri kita akan membahas bahwasanya ketika suatu himpunan itu terbatas gitu ya, maka dia akan mempunyai batas yang terkecil maupun juga batas yang terbesar. Nah, kemudian tidak hanya sifat kelengkapan, nanti juga akan kita bahas mengenai sifat kepadatan ya, dan nanti akan lebih cenderung pada bilangan rasional dan juga bilangan irasional untuk pembahasan sifat kepadatan. Oke, langsung saja. Uh, kita punya kasus seperti ini ya. Ini kemarin sudah pernah kita singgung pada pertemuan kita yang pertama kalau tidak salah. Jadi misalkan saya punya himpunan B, bentuknya interval seperti ini, 01, nolnya terbuka, satunya tertutup. Kira-kira berapakah nilai minimum dari B ini ya? Nah, kemarin sudah ada teman kita yang bisa membuktikan bahwasanya B itu tidak punya nilai minimum ya. Nah, untuk pembuktiannya ini dengan menggunakan kontradiksi ya. Jadi, andai B itu mempunyai nilai minimum gitu ya. Misalkan minimumnya apa? XA itu sendiri. Ya. Kemudian karena XA itu minimum dari B, berarti apa? XA harus terletak di antara ini ya. Pasti XA-nya akan lebih dari 0 dan dia pasti akan kurang dari 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya coba mendefinisikan bilangan yang baru, misalkan A gitu ya. Di mana A itu didefinisikan sebagai setengah XA ya, karena XA itu positif gitu ya, dan A sendiri itu adalah setengah dari XA, berarti saya punya bentuk ini. A akan lebih dari 0 dan kurang dari XA gitu ya. Oke. Kemudian karena XA lebih dari 0 kurang dari 1, kemudian A kurang dari XA, kemudian keduanya ini lebih dari 0 kurang dari 1, atau saya bisa menulis ini, A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya apa? A-nya itu dia elemen dari B, gitu kan ya? Oke, berarti apa? A itu adalah anggota dari B, di mana eh apa namanya? A itu lebih kecil dari XA. Nah, padahal tadi kita mengatakan bahwasanya XA itu dia minimum dari B. Artinya apa? XA itu adalah anggota dari B yang paling kecil. Ternyata saya bisa menemukan suatu bilangan. Nah, di sini adalah A, di mana dia adalah anggota B dan dia lebih kecil dari XA. Berarti sampai di sini kita sudah menemukan suatu bentuk kontradiksi. Artinya apa? eh, B tadi yang kita andaikan bahwasanya B itu punya nilai minimum, berarti ini salah ya pengandaian kita. Harusnya apa? B itu tidak mempunyai nilai minimum. Oke, selanjutnya kita masuk pada apa namanya? Definisi dari batas atas dan batas bawah gitu ya. Jadi misalkan nih saya punya S itu adalah himpunan bagian dari R gitu ya. Bilangan U di dalam R itu dikatakan batas atas S jika U lebih dari sama dengan S untuk setiap S kecil anggota S besar. Bilangan W elemen R gitu ya. Bilangan real W gitu dikatakan batas bawah S jika apa? W kurang dari sama dengan S untuk setiap S kecil anggota S besar gitu ya. Jadi S kecil itu adalah anggota himpunan, kemudian S besar itu himpunannya. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang namanya batas atas, batas bawah itu tidak hanya satu ya. Jadi ada banyak ya batas atasnya, ada banyak batas bawah. Nah, untuk himpunan batas atas gitu ya, itu biasanya disingkat dengan himpunan batas atas atau HBA gitu ya. Sementara himpunan batas bawah itu adalah HBB gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya coba kita lihat di contoh 3.2. Nah, di sini misal saya punya himpunan S gitu ya, ini 01, maka himpunan batas atas S dan himpunan batas bawah S-nya adalah seperti ini. Himpunan batas atas S itu adalah bilangan real gitu ya, X bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 1. Kemudian himpunan batas bawah S itu adalah X bilangan real di mana X kurang dari sama dengan 0. Kira-kira kenapa ya kok seperti ini? Sekarang coba kita perhatikan. Coba kita gambar dalam bentuk garis bilangan. Misalkan begini ya. Di sini misalkan ini tertutup sini 0 gitu ya. Kemudian di sini terbuka sininya 1. S-nya kan adanya di sini. Nah, S-nya di sini berarti himpunan batas atas itu di mana? Di sana. Nah, ini adalah himpunan batas atas. Kemudian yang ini ke kiri
ini adalah himpunan batas bawah dari himpunan S. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk himpunan batas atas juga himpunan batas bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sebagai latihan teman-teman bisa coba menentukan ya bagaimana himpunan batas atas dan himpunan batas bawah dari himpunan ini. Yang pertama, himpunan bilangan asli atau kita notasikan dengan N ya. Kira-kira himpunan batas atasnya berapa, himpunan batas bawahnya berapa gitu. Kemudian S itu adalah himpunan seper N gitu ya. Kira-kira himpunan batas atasnya seperti apa, himpunan batas bawahnya seperti apa, dan juga himpunan bilangan real. Nanti monggo bisa dicoba sebagai bahan latihan di rumah untuk pembahasan batas atas dan batas bawah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini coba diperhatikan. Kalau kita kembali ke definisi batas atas dan batas bawah tadi ya. Kalau saya punya U itu batas atas S gitu ya. Ini artinya apa? Berarti U itu selalu lebih dari sama dengan S untuk setiap S kecil elemen S besar. Nah, berarti dari sini kalau kita mau mencari definisi bukan batas atas, artinya apa? Kalau ini tadi kan berlaku untuk setiap S gitu ya. Berarti kalau bukan batas atas, kita bisa menemukan satu saja anggota himpunan S yang mana dia lebih besar dari U tadi, lebih besar dari batas atas. Berarti apa? Di sini terdapat S0 katakanlah anggota dari S sehingga apa? S0 itu lebih dari sama dengan U, ya. Oke, nanti kira-kira kalau misalkan W tadi adalah batas bawah S gitu ya, itu bagaimana definisi untuk W yang bukan batas bawah? Nanti silahkan dicoba. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, di sini himpunan yang mempunyai batas atas itu disebut sebagai himpunan yang terbatas di atas. Contohnya apa? Ini, misalkan saya punya di sini dari tak hingga sampai dengan 1 gitu ya. Oh, sorry, ini seharusnya minta hingga ya. Jadi dari minta hingga sampai dengan 1. Di sini ada sebentar. Di sini misalkan min tak hingga gitu ya, min tak hingga sampai dengan 1. Itu contoh dari himpunan yang terbatas di atas. Kemudian yang kedua ada himpunan yang mempunyai batas bawah atau terbatas di bawah. Contohnya apa? Ini dari 0 sampai dengan tak hingga, dia terbatas di bawah. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada himpunan yang mempunyai batas atas dan batas bawah itu disebut sebagai himpunan terbatas. Contohnya apa? Seper N di mana N itu anggota bilangan asli. Berarti seper N itu apa saja sih sebenarnya? Kalau saya punya seper N itu kan berarti saya punya 1 gitu ya. Kemudian ada setengah, ada sepertiga, seperempat dan seterusnya ya. Nah, berarti yang seperti ini dia terbatas. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita punya definisi himpunan yang terbatas di atas, terbatas di bawah, juga himpunan yang terbatas gitu ya. Akhirnya kita bisa mendefinisikan definisi 3.3 ini ya. Jadi misalkan saya punya S itu adalah himpunan bagian dari R gitu ya. Nah, misalkan himpunan S itu terbatas di atas, maka batas atas U itu ya dikatakan supremum S atau ditulis U sama dengan sub dalam kurung S jika U adalah batas atas terkecil dari S. Kemudian yang kedua, misalkan S itu terbatas di bawah gitu ya, maka batas bawah W dikatakan sebagai infimum S, ditulis W sama dengan infimum S jika W itu adalah batas bawah terbesar dari S. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau batas atas itu dicari yang paling kecil dan itu nanti namanya adalah supremum. Kalau batas bawah itu dicari yang paling besar dan itu namanya adalah infimum. Nah, ini coba teman-teman perhatikan di sini kan kasusnya terbatas di atas juga terbatas di bawah. Kalau himpunannya terbatas di atas juga terbatas di bawah atau bisa dikatakan himpunannya terbatas, berarti dia akan punya supremum dan juga punya infimum. Oke, hati-hati jangan sampai tertukar antara supremum dengan infimum ya. Nah, di sini misalkan saya punya S-nya itu adalah seper N ini tadi ya, seper N, maka di sini diperoleh suprimumnya gitu ya. Suprimum dari S itu adalah 1, kemudian infimum dari S itu adalah 0. Nah, nanti coba teman-teman selidiki kira-kira kok bisa ya suprimum S-nya 1 kemudian infimum S-nya 0.
Oke, selanjutnya ada karakterisasi suprimum dan infimum. Di sini karakterisasi suprimum U sama dengan suprimum S gitu ya. Sub dari S adalah yang pertama. Jadi ada dua kondisi di sini ya. Yang pertama, U lebih dari sama dengan S untuk setiap S elemen dari S besar. Jadi selalu lebih dari atau sama dengan. Ya. Kemudian yang kedua, bila ada V bilangan real gitu ya, dengan V itu lebih kecil dari U, maka ada S0 sehingga V lebih kecil dari S0. Maksudnya apa? Jadi pada poin yang kedua di sini mau lebih menekankan bahwasanya U itu adalah dia batas atas yang paling kecil gitu ya. Jadi yang pertama ini menunjukkan bahwa U itu adalah batas atas dari himpunan S. Kemudian yang kedua itu jika ada sesuatu yang lebih kecil dari U gitu ya, dia bukan batas atas. Ya, jadi nomor 2 ini lebih menekankan pada U itu adalah batas atas yang paling kecil. Nah, sama halnya dengan suprimum, infimum juga seperti itu. Poin yang pertama, saya punya W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen dari S besar. Artinya apa? Di sini mau mengatakan bahwa W itu adalah batas bawah dari himpunan S. Kemudian yang kedua, bila ada V bilangan real gitu ya, di mana V lebih besar dari W, maka ada S0 sehingga V itu lebih besar dari S0. Nah, di sini yang kedua ini mau mengatakan bahwa W itu adalah batas bawah yang paling besar. Jadi misalkan saya bisa menemukan bilangan yang lebih besar dari W gitu ya, berarti dia bukan lagi batas bawah. Dalam artian W itu adalah batas bawah yang paling besar. Oke, jadi seperti itu untuk karakterisasi dari suprimum dan juga infimum ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika suatu himpunan itu mempunyai suprimum gitu ya, maka suprimumnya nanti nilainya hanya ada satu atau bernilai tunggal gitu ya. Hanya ada satu saja, tidak mungkin satu himpunan itu memiliki dua nilai suprimum gitu. Itu tidak bisa. Ya, jadi nilainya selalu tunggal. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan metode kontradiksi ya, teman-teman. Nah, jadi saya andaikan di sini, jadi andaikan terdapat dua suprimum gitu ya. Misalkan ada U1 juga ada U2. U1 itu adalah suprimum dari S, U2 juga suprimum dari S, di mana U1 tidak sama dengan U2 atau U1 dan U2 itu dua bilangan yang berbeda. Pengandaian kita seperti itu. Nah, coba teman-teman diperhatikan karena U1 tadi suprimum, berarti apa? U1 itu pasti lebih besar dari U2 begitu ya. Kalau seperti ini, artinya apa? U2 ini sudah bukan batas atas lagi, bukan batas atas S. Kenapa? Karena ada U1 yang lebih besar dari U2. Hal ini bertentangan dengan U2 itu suprimum dari S. Nah, kemudian kalau kita meninjau dari sisi yang satunya misalkan, kita punya U2 tadi adalah suprimum dari S ya. Berarti apa? U2 itu pasti akan lebih dari U1. Artinya apa? U1 itu bukan batas atas dari S. Nah, padahal kan tadi kita punya U1 itu suprimum dari S. Kalau suprimum dari S sudah pasti dia batas atas S. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kontradiksi ya. Artinya apa? Berarti kalau seperti ini pengandaian kita salah. Jadi yang saya andaikan U1 tidak sama dengan U2 tadi salah. Memang harusnya U1 itu sama dengan U2. Atau dengan kata lain, suprimum dari S itu adalah tunggal. Oke, selanjutnya ada teorema 3.2 ya teman-teman. Kriteria epsilon untuk suprimum. Oh ya, sebelum ke sini nanti teman-teman bisa membuktikan ya kira-kira kalau apa namanya kasus infimum seperti apa? Ketunggalan infimum nanti kira-kira seperti apa? Nanti teman-teman bisa mencoba dengan analoginya sama seperti pada kasus suprimum ya. Oke, kita masuk kriteria epsilon untuk suprimum ya. Jadi di sini misalkan U itu adalah batas atas dari suprimum S gitu ya. Nah, berarti berlaku kriteria seperti ini. U sama dengan suprimum S itu jika dan hanya jika, perhatikan di sini ada dua arah ya. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga apa? U dikurangi epsilon itu kurang dari S, di mana S itu adalah elemen S besar. Nah, ini maknanya gimana sih sebenarnya? Nah, ini misalkan saya ilustrasikan begini ya. Nah, misalkan S-nya di sini. Ini adalah S gitu ya.
Ini himpunan S, kemudian saya punya di sini misalkan batas atas paling kecilnya di sini, U-nya misalkan di sini. Nah, ketika batas atas ini saya geser ke kiri sejauh epsilon gitu ya, misalkan saya ambil segini gitu, berarti di sini saya punya U min epsilon, panjangnya ini adalah epsilon ya. Maka apa? Saya bisa menemukan anggota S di sini ya, itu adalah S anggota S besar gitu ya, di mana S itu lebih besar dari U min epsilon. Artinya apa? U min epsilon ini sudah bukan lagi batas atas. Jadi secara verbal gitu ya, bisa dikatakan bahwasanya ketika suprimum itu digeser sedikit saja ke kiri, itu dia sudah bukan batas atas lagi. Oke. Nah, ini untuk buktinya coba kita lihat. Karena tadi dua arah ya, berarti kita buktinya juga dua arah. Ini untuk ke arah kanan, berarti yang diketahui adalah U sama dengan suprimum dari S ya. Jadi ambil epsilon positif sembarang gitu ya. Karena tadi diketahui U sama dengan suprimum dari S gitu ya. Maka U min epsilon bukan batas atas dari S. Kenapa ya? Karena tadi U-nya kan paling kecil ya. Berarti kalau dikurangi ya udah bukan batas atas. Artinya apa? Jadi ada S anggota S tadi, sehingga U dikurangi epsilon itu akan kurang dari S. Ini adalah makna dari bukan batas atas tadi. Oke. Nah, sekarang arah sebaliknya, berarti yang diketahui yang di ruas kanan ini untuk setiap epsilon positif terdapat delta sehingga U min epsilon kurang dari S, maka kita diminta membuktikan bahwa U itu adalah suprimum dari S. Nah, di sini diberikan sembarang U bilangan real gitu ya. Nah, misalkan saya punya V bilangan real dengan V itu kurang dari U. Nah, saya mengambil epsilon itu adalah U min V gitu ya. Kan idealnya di sini berlaku untuk sembarang epsilon positif ya, berarti tidak masalah dong ketika saya mengambil epsilonnya itu adalah U min V. Jelas dia positif. Kenapa? Karena V kurang dari U. Atau U lebih besar dari V. Berarti kalau U dikurangi V ya masih berupa bilangan positif. Maka ada S, elemen S besar sehingga kan tadi punya ini ya, U min epsilon kurang dari S ya, berarti U min epsilon itu kurang dari S. Nah, di sini karena tadi epsilonnya kita punya U min V, berarti epsilonnya saya ganti dengan U min V. U dikurangi dalam kurung U min V, hasilnya adalah V. Berarti di sini V yang di sini tadi itu adalah V yang lebih kecil dari S. Artinya apa? V itu adalah bukan batas atas dari S. Nah, berarti berdasarkan karakteristik suprimum disimpulkan bahwa U itu adalah suprimum dari S. Nah, ini kembalinya ke karakteristik suprimum tadi. Oke. Nah, untuk kriteria epsilon untuk kasus minimum, nanti teman-teman juga bisa mencoba sendiri sebagai bahan latihan ya. Caranya juga sama, pembuktiannya kurang lebih sama seperti ini. Oke, sekarang coba kita masuk. Nah, ini ada definisi dari sifat kelengkapan ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sifat kelengkapan? Jadi, sifat kelengkapan itu ada sifat suprimum, infimum, gitu ya. Jadi, setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas itu pasti punya suprimum, yang himpunan tak kosong yang terbatas di bawah itu juga pasti punya selalu punya infimum gitu ya. Kemudian kalau dua-duanya berarti nanti punya suprimum juga infimum seperti itu. Nah, mempunyai di sini berarti nilainya berupa bilangan real gitu ya. Jadi sifat ini juga dikenal dengan aksioma kelengkapan bilangan real. Jadi intinya berbicara terkait dengan sifat kelengkapan itu seperti itu. Oke. Nah, di sini di teorema 3.3 di sini ya, kita punya himpunan bilangan asli itu tidak mempunyai batas atau dia himpunan yang tidak terbatas gitu ya, tidak punya batas, khususnya adalah batas atas gitu ya, atau tidak terbatas di atas. Nah, di sini untuk pembuktiannya itu dengan menggunakan bukti kontradiksi, teman-teman. Oke, berarti kira-kira pengandaiannya apa? Teman-teman sudah bisa membayangkan? Pengandaiannya adalah iya, jadi andai himpunan bilangan asli itu dia mempunyai batas atas, ya, maka n besar ini mempunyai suprimum gitu ya. Katakanlah di sini suprimumnya itu adalah U gitu ya. U itu adalah bilangan real yang merupakan suprimum dari N. Oke. Bila U digeser ke kiri sebesar 1 gitu ya, U min 1 itu bukan batas atas dari N. Kenapa? Ya, karena U tadi adalah suprimum. Berarti kalau U digeser sejauh 1 gitu ya,
Berarti dia sudah bukan batas atas lagi dari N. Artinya apa? Kalau dia bukan batas atas, ada M bilangan asli sehingga apa? U-1 itu kurang dari M. Nah, lebih lanjut kita ambil bilangan T gitu ya, di mana T itu adalah M plus 1. Perhatikan, M tadi bilangan asli. Bilangan asli ditambah 1 dia masih berupa bilangan asli. Maka T-nya, T ini adalah bilangan asli. Dan T itu lebih besar dari supremum N, yaitu U. Ya, jadi U-nya tadi apa sih? U-nya tadi kan supremum dari N kan? Ya kan? U-nya adalah supremum dari N. Nah, di sini ini kan ketika saya geser ke kanan gitu ya. Coba kalau teman-teman lihat dari bentuk ini. Nah, dari sini. U-1 kan kurang dari M ya, berarti saya punya U itu kurang dari M plus 1 gitu ya. Nah, di sini M plus 1 itu didefinisikan dengan T. Nah, ini tadi kan T ya, berarti di sini saya punya apa? U lebih kecil dari T. Nah, padahal T sendiri, T itu adalah himpunan bilangan asli. Dan tadi kita mengatakan bahwa U itu adalah suprimum dari himpunan bilangan asli, suprimum dari N. Kita mengatakan bahwa U itu suprimum N, tapi ternyata kita bisa menemukan T bilangan asli yang lebih besar dari suprimum. Artinya apa? Berarti itu menunjukkan adanya suatu kontradiksi. Berarti apa? Pengandaiannya kita tadi salah. Berarti memang himpunan bilangan asli itu dia tidak mempunyai supremum. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan sifat kelengkapan bilangan real ya. Ada beberapa ada beberapa akibat di sini ya, bisa dibilang sebagai akibat sifat Archimedes gitu ya. Nah, ini yang pertama, coba teman-teman perhatikan ya. Jadi tidak masalah seberapa besar bilangan real X yang diberikan, kita selalu dapat menemukan bilangan asli N sehingga N itu lebih dari X. Ya. Jadi kalau saya tuliskan secara matematis gitu ya. Di sini ketika saya punya X itu bilangan real gitu ya. Berarti di sini saya selalu bisa menemukan ada N bilangan asli gitu ya. Sehingga N dia lebih dari X. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, sebesar apapun bilangan real positif Y yang diberikan dan seberapa kecil pun bilangan real positif X yang diberikan, kita selalu dapat menggandakan X dengan sebuah bilangan asli sehingga hasilnya melebihi nilai Y. Ya, yakni selalu ada N bilangan asli sehingga NX lebih dari Y. Artinya apa? Ini bisa juga saya tulis gitu ya, untuk setiap X, Y bilangan real gitu ya. Kemudian XY-nya dia nilai positif, maka saya bisa menemukan N gitu ya, bilangan asli sehingga apa? NX dia akan lebih dari Y. Oke, yang terakhir diberikan bilangan positif sembarang epsilon gitu ya, epsilon positif, tidak masalah seberapapun kecilnya, maka selalu ada bilangan asli N0 sehingga 1/N0 akan kurang dari epsilon. Oke, nah di sini bentuk yang terakhir ini yang nantinya akan lebih sering teman-teman jumpai pada pembahasan setelah ini. Ya, jadi untuk sembarang epsilon positif kita selalu bisa menemukan bilangan asli N0 sehingga 1/N0 itu kurang dari epsilon. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas mengenai sifat kelengkapan ya, kita coba masuk ke sifat kepadatan bilangan rasional. Dulu kita sudah membuktikan bahwasanya ada bilangan real itu yang bukan merupakan bilangan rasional dan lebih kita kenal dengan istilah bilangan irasional gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah kira-kira lebih banyak mana ya antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau misalkan nanti di garis bilangan kira-kira posisinya seperti apa bilangan rasional dan bilangan irasional itu? Oke, coba kita pelajari ini. Nanti teman-teman coba simpulkan. Kira-kira pertanyaan ini jawabannya seperti apa? Ya. Oke, kita masuk pada teorema 3.5 ya.
misalkan saya punya bilangan real AB gitu ya, dengan A lebih kecil dari AB. Maka terdapat bilangan rasional R, sehingga apa? R itu terletak di antara A dan B. Untuk buktinya seperti apa? Nah, kita buktinya menggunakan bukti konstruktif ya. Coba teman-teman perhatikan. Tadi kan saya punya A kurang dari B ya. Berarti apa? Di sini saya punya B min A-nya, dia berupa bilangan positif. Nah, di sini 1 per B min A itu adalah bilangan real positif. Kita manfaatkan pakai sifat akibat dari sifat Archimedes tadi. Ya, berarti apa? Terdapat bilangan asli saya misalkan N gitu ya. Sehingga N itu lebih besar dari 1 per B min A. Maka berlaku apa? Nah, ini kita kedua ruas kita kalikan dengan B min A ya. Tidak masalah, kita kalikan bilangan B min A. Berarti saya punya bentuknya adalah ruas kiri menjadi N kali B min A lebih dari 1. Berarti ini kita pakai sifat distributif, berarti NB dikurangi NA, dia lebih dari 1. Oke, selanjutnya kita mengambil M itu adalah bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA. Ya, berarti kita ambil M itu bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA. Dan berlaku apa? Karena M tadi bilangan bulat terbesar pertama yang lebih dari NA gitu ya. Berarti NA akan kurang dari M. Dan dia akan berlaku nih M-1. Dia kurang dari sama dengan NA dan seterusnya. Oke, dengan demikian diperoleh saya punya NA itu kurang dari M. Kira-kira ini dapatnya dari mana? NA kurang dari M. Nah, ini saya punya, tadi kan di sini ada NA kurang dari M ya di sini. Kemudian M itu kurang dari sama dengan NA plus 1 dari mana? Coba kita lihat. Ini kan saya punya M-1 itu kan kurang dari sama dengan NA ya. Berarti kalau saya tanya M, berarti apa? Di sini kurang dari sama dengan NA plus 1. Akhirnya bentuk dapat yang sini. Kemudian dari mana di sini kurang dari NB? Coba perhatikan teman-teman di sini. Ya, ini kalau NA-nya, kedua ruas saya tambahkan dengan NA, berarti apa? Ini saya punya NB akan lebih dari NA plus 1. Atau NA plus 1 kurang dari NB. Akhirnya dapat bentuk seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya berarti dari sini saya punya apa? Coba kita ambil yang pertama NA itu kurang dari M, kemudian kurang dari NB. Karena tadi N itu bilangan asli ya, yang tidak mungkin 0 pastinya. Kita bagi ketiga ruas, ini bukan kedua ruas ya, tapi ketiga ruas, bagi ketiga ruas dengan N. Maka diperoleh apa? A kurang dari M per N kurang dari B. Ya. Nah, kemudian M per N yang tengah ini coba kita definisikan dengan R ini ya. R ini berupa bilangan rasional, yaitu rasional M per N, di mana R ini adalah bilangan rasional yang dimaksud dari teorema 3.5. Jadi, pada intinya adalah sembarang kita mengambil bilangan real gitu ya, dua bilangan real, maka kita selalu bisa menemukan bilangan rasional yang terletak di antara dua bilangan real tersebut. Oke, itu terkait dengan bilangan rasional di antara bilangan real gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dalam contoh kasusnya. Kira-kira bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan bilangan rasional yang terletak antara akar 2 dengan 3/2. Caranya bagaimana? Kita mengikuti bukti dari teorema 3.5. Oke, coba pelan-pelan kita lihat. Yang pertama di sini A, itu saya misalkan dengan akar A-nya ya, yang nilainya kurang lebih ini 1,4142. Ini sebenarnya panjang sekali ya, cuman saya ambil coba 4 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua B-nya itu kita buat 3/2 ini, atau kalau kita nyatakan dengan desimal adalah 1,5. Nah, selanjutnya saya definisikan D itu adalah 1 per B min A ya. Tadi kan kita punya bentuk 1 per B min A gitu ya. Nah, di sini saya punya D itu adalah 1 per B min A. Sehingga saya punya bentuknya adalah 1 per 1,5 dikurangi 1,4142. Dan ini nilainya kurang lebih adalah 11,6569. Oke, jadi bilangan asli yang dapat dipilih adalah
yang lebih besar dari ini ya. Berarti berapa? 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, di sini untuk N-nya 12, berarti NA-nya sekitar berapa? 12 kita kalikan dengan akar 2, yaitu sekitar 16,9706. Maka kita bisa mengambil M. M tadi apa? M itu adalah bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA. Berarti yang lebih besar dari ini kita ambil aja 17. Kemudian lanjut, untuk N-nya 13 gitu ya. N-nya misalkan 13, berarti NA-nya sekitar ini 18,3848, kita ambil M-nya 19. Kemudian N-nya itu misalkan 14 di sini ya, berarti sekitar NA-nya sekitar 19,7990, kemudian M-nya bisa kita ambil 20. Nah, berarti bilangan rasionalnya apa? Tadi R-nya bentuknya apa? Kalau teman-teman ingat, R-nya tadi adalah R itu tidak lain adalah M per N. Tadi kita punya M-nya di sini, kemudian kita punya N-nya di sini. Ya udah, tinggal kita nyatakan dalam bentuk pecahan aja. Berarti 17 per 12, 19 per 13, 20 per 14. Bilangannya itu. Nah, ini misalkan aja saya memberikannya 3 bilangan yang terletak di antara ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau mencari lebih banyak lagi, ya bisa lagi, tambah lagi. Berarti N-nya 15, misalkan nanti ketemu M lagi yang lain. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Langkah-langkahnya itu mengikuti pembuktian dari teorema sebelumnya tadi, ya. Oke. Setelah tadi di teorema 3.5 kita bisa menemukan bilangan rasional di antara dua bilangan real gitu ya. Nah, di teorema 3.6 ini kita bisa melihat bahwasanya untuk sembarang dua bilangan real gitu ya, kita selalu bisa menemukan juga bilangan irasional yang terletak di antara dua bilangan real tersebut. Nah, ini dinotasikannya misalkan pakai Z gitu ya. Jadi bila A, B bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan irasional Z gitu ya, dengan Z-nya lebih dari A kurang dari B. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana buktinya. Nah, diperhatikan bahwa akar 2 itu adalah bilangan irasional. Ini sudah pernah kita buktikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ambil dua bilangan real ya. Dua bilangan real itu apa? Ini yang pertama, A-nya tadi. A yang di sini itu kita bagi dengan akar 2, bilangan irasional ini. Kemudian di sini ada B per akar 2. Maka berlaku apa? A per akar 2 kurang dari B per akar 2. Ya, kenapa? Karena kita punya A kurang dari B. Kemudian dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti tandanya masih tidak berubah di sana ya. Karena pembaginya pun dia berubah bilangan positif. Nah, berdasarkan teorema 3.5 gitu ya, terdapat bilangan rasional R sehingga apa? R-nya terletak antara ini, A per akar 2 dengan B per akar 2. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya A per akar 2 ini kan dia juga berupa bilangan real ya, ini tadi ya, bilangan real, B per akar 2 itu bilangan real juga, berarti kita bisa memanfaatkan teorema 3.5. Dapatlah bilangan rasional R, A per akar 2, sini B per akar 2. Kalikan ketiga ruas dengan akar 2. Berarti saya punya bentuk apa? A kurang dari R akar 2 kurang dari B. Ya. Berarti bilangan irasional Z yang di sini tadi itu bisa kita definisikan dengan R akar 2 sebagai bilangan irasional yang dimaksud. Jadi bilangan irasional Z-nya tadi itu adalah R akar 2. Jadi pada intinya ini adalah sebagai akibat mungkin ya. Atau kita bisa memanfaatkan teorema 3.5 pada kasus ini. Ya. Oke, selanjutnya ini contoh kita diminta untuk menentukan bilangan irasional yang terletak antara dua bilangan real ini, akar 2 dan 3 per 2. Nah, langkahnya sama mengikuti dengan teorema 3.6, buktinya tadi. Misalkan saya punya A aksen, itu tidak lain adalah A per akar 2, kemudian B aksen, itu adalah 3 per 2 akar 2. Itu kira-kira dapatnya dari mana? Nah, coba kita petakan dulu di sini. Berarti dari sini saya punya A-nya itu adalah akar 2, kemudian B-nya itu adalah 3 per 2. Berarti di sini A per akar 2 ya berarti akar 2 per akar 2. Nilainya adalah 1, kemudian di sini ada 3 per 2 dibagi akar 2. Atau hasilnya ini ya, 3 per 2 akar 2. Yang nilainya kurang lebih adalah 1,06. Nah, selanjutnya kita cari D. D itu apa? D itu hasil pembagiannya tadi ya. 1 per, berarti apa? B aksen dikurangi A aksen.
Nah, itu nilainya berkisar 16,67. Ambil bilangan asli N. Nah, ini misalkan saya menentukan 3 sama kayak tadi ya. Di sini kan 16,67. Saya mulai mengambil dari 17 saja, 17, 18, 19. Nah, untuk N-nya, N-nya itu 17, berarti saya punya NA aksen itu adalah 17 kali 1, yaitu 17. Kita mengambil M itu adalah bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA gitu ya, yaitu 18, berarti saya punya R1-nya adalah 18 per 17. Kemudian yang kedua, kita ambil untuk yang N18 tadi berarti NA aksennya 18, berarti kita bisa memilih M-nya itu adalah 19, berarti R2-nya adalah 19 per 18. Selanjutnya N yang ketiga 19, berarti M-nya bisa kita ambil 20, R3-nya berarti 20 per 19. Nah, berarti bilangan irasional Z yang dimaksud itu adalah 18 per 17 akar 2, 19 per 18 akar 2, dan juga 20 per 19 akar 2. Jadi, tahapannya kita cari dulu rasionalnya berapa, bilangan rasionalnya berapa, kemudian setelah itu kita kalikan dengan akar 2 tadi. Karena yang kita tahu kemarin bahwasanya bilangan rasional dikalikan irasional itu hasilnya masih berupa bilangan irasional. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, berarti dari dua teorema tadi, sembarang saya mengambil bilangan real, dua bilangan real, kita selalu bisa menemukan bilangan rasional di dalamnya. Hal yang sama juga terjadi di bilangan irasional. Sembarang kita mengambil dua bilangan real, kita selalu bisa menemukan bilangan irasional di antara dua bilangan tersebut. Oke, jadi bilangan rasional dengan irasional itu sama banyaknya, sama padatnya. Ya, kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih banyak karena mereka sama-sama banyak, mereka sama-sama padat pada garis bilangan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk paparan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah ataupun ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.